Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah demo untuk aplikasi UMKM penjualan dan monitoring order yang dipersembahkan oleh Rakyat Web. Untuk aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur, yaitu halaman customer dan sebagainya di sini ya. Ada dashboard admin, ada print out untuk faktur atau invoice. Bisa juga di sini ditambahkan nanti untuk print out work order ya. Kemudian export to Excel dari data pesanan. Kemudian yang paling utama di sini bisa kita customize ya untuk aplikasinya. Untuk teknologi aplikasi menggunakan Laravel dengan database MySQL. Di sini juga ada fitur notifikasi Telegram ketika ada pesanan masuk. Kemudian ada dashboard admin dan configuration. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh ke halaman websitenya ya. Nah, di sini ini bisa kita rubah semuanya. Ini juga bisa di customize dari menu configuration di sini. Nah, ini bisa di customize dari sini semuanya. Untuk tampilan aplikasi, gambar, dan logo-logonya. Kemudian contohnya di sini adalah kategori. Jadi apa sih kategori itu? Kategori adalah yang muncul pertama kali di halaman website. Ini adalah kategori. Nah, untuk layanan itu apa? Layanan adalah sub dari kategori tersebut. Contoh misalnya kalau penitipan barang di sini. Nah, ini ada layanan penitipan barang di sini, itemnya. Ini misalnya mau menitip barang selama 3 jam. Nah, ini sudah otomatis di sini ya. Kemudian contoh lain misalnya rental motor di sini. Nah, ini bisa langsung di select all di sini. Ini juga sudah otomatis untuk amount-nya atau subtotalnya. Jadi 200, ini 380. Nah, kemudian di sini ada master kategori yang tadi ya, master kategori yang di depan halaman website tadi. Ini bisa diedit di sini. Kemudian ini jika ada itu ya, jika ada deskripsi singkat bisa ditambahkan, nanti munculnya di sini. Tapi ini untuk di layanan motor Vario 160. Untuk deskripsi kategori, ini deskripsinya bisa kita rubah di sini. Contoh ini deskripsi kategori yang rental motor. Ini yang rental motor ya, sewa motor di sini. Nah, ini bisa diubah di sini ya. Misalnya sewa motor harian, gambaran juga bisa kita rubah. Nah, di sini kita refresh. Nah, ini bisa dirubah. Ini bisa kita tambahkan juga di halaman layanan. Nah, contoh di sini tanda tanya ini contohnya misalnya ketika ada deskripsi singkat dari layanannya, bisa kita tambahkan di sini. Ini tadi motor Vario ya. Vario. Nah, ini Vario. Ini contohnya untuk 1 hari, misalnya deskripsinya. Ini minimal kuantitinya, kemudian ini satuannya, harganya berapa. Ini kategorinya tadi kita pilih kategori yang motor. Update di sini. Kita refresh. Nah, di sini ada deskripsinya muncul di sini. Deskripsi singkat ketika diklik tanda tanya. Nah, kemudian jika ada tambahan layanan bisa ditambahin di sini ya. Misal tambah layanan. Kemudian di sini kita pilih yang sewa motor. Misalnya motornya itu Beat, Honda Beat gitu ya. Deskripsinya tidak ada. Harganya misalnya 60.000 untuk per hari. Minimal 1 ya. Di sini juga minimal itu contohnya nih kenapa ada dibuat quantity minimal. Misalnya contohnya itu jika bisnisnya bergerak di bidang pembersihan atau cleaning service. Misalnya untuk pembersihan rumah itu nanti misalnya bisa dilihat dari luas rumahnya. Jadi satuannya antar meter persegi, kemudian kuantitinya misalnya minimal itu 20 meter persegi. Nah, ntar bisa disetting di sini.
Ini contoh ya minimal, contoh misalnya 2. Nah, ketika 2 di sini kita refresh. Nah, ini kita refresh. Nah, ini Honda Beat. Nah, ini langsung otomatis 2 nih. Dia nggak bisa ke bawah dia. Dia nggak bisa dikurangi karena minimalnya 2. Nah, ini jadi contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada tambahan lagi bisa ditambahkan di sini untuk layanannya. Misalnya ada tambahan untuk layanan yang lain-lain di sini atau kategorinya bisa ditambahin. Contoh misalnya penggunaan untuk pemesanan dari customer atau mungkin ini bisa admin sendiri yang mesen gitu ya. Jadi ketika misalnya customernya itu datang tanpa online gitu bisa jadi nanti adminnya input sendiri dari sini. Misalnya motor Vario 100 minjem 2 misalnya jadi 200. Nah, di sini muncul layanan yang tadi, layanan motor, produknya apa. Di sini masukkan nama misalnya, ya kan? Oke, reservasinya kapan? Misalnya untuk tanggal 6. Nah, ini misalnya 2 hari gitu ya. Oke. Nah, ini ntar bisa juga nih satunya 2 hari atau untuk 2 motor. Satunya per unit misalnya. Nah, ini untuk per harian harganya bisa juga begitu, unit per day misalnya. Jadi alamat lengkap di sini contoh aja misalnya Jalan Gandaria. Bisa juga nanti ini di customize ya, misalnya alamat lengkap tidak perlu, kemudian tanggal reservasi diganti menjadi tanggal booking atau tanggal apa gitu ya. Notes-nya misalnya nggak perlu bisa kita take out gitu. Ini kalau ada notes bisa ditambahkan di sini, kalau nggak ada biarkan aja, kita kosongin, kita booking. Nah, ini setelah di booking akan muncul notifikasi Telegram dan muncul halaman terima kasih seperti ini. Ini logonya ntar bisa kita ganti ya kalau sesuai dengan bisnis atau perusahaan. Nah, contoh yang di Telegram seperti ini notifikasinya. Nah, ini notifikasinya. Ini untuk nomor WhatsApp bisa langsung diklik untuk mengarah ke web WhatsApp ya. Jadi bisa langsung di-chat dari sini jika ingin konfirmasi lebih lanjut. Kemudian kalau misalnya mau dicek pesanannya, nggak usah ke website lagi, tapi tinggal klik di sini. Pas diklik di sini langsung muncul ke halaman ini. Nah, halaman yang tadi, halaman admin ya, halaman data pesanan. Ini di sini konfirmasi terlebih dahulu ke customer, ini PIC-nya misalnya dari segi admin, misalnya Rizky, kemudian ada diskon atau enggak kita bisa masukin di sini. Ini yang tadi dimasukin ya. Sewa motor 2 hari jadi 200.000. Nah, di sini misalnya ada diskon 20.000. Kita update. Nanti di sini terupdate. Nah, jadi totalnya 180. Kemudian ada biaya transport. Nah, ini biaya transport sengaja kita adain. Contohnya misalnya kayak unit bisnis untuk pembersihan cleaning service. Misalnya nanti datang ke rumahnya begitu kan. Itu ada biaya transport berapa, nanti bisa dimasukin di sini. Tapi ketika nanti bisnisnya itu berbeda, tidak butuh biaya transport, ini bisa kita take out. Bisa kita hilangkan ya. Setelah itu, kalau misalnya sudah, bisa kita approve atau kita reject jika misalnya ini pesanannya nggak jadi gitu ya, kita reject. Atau kalau pesanannya sudah oke dan sudah dikonfirmasi ke user, bisa kita klik approve. Nah, ini statusnya submit menjadi approve. Nah, ini print faktur, contohnya bisa seperti ini. Nah, ini PIC-nya siapa? Rizky, misalnya si admin kan, jalannya tadi, alamatnya, kemudian tagihannya ke siapa, nomor WhatsApp-nya, invoice date-nya tanggal berapa. Kan ini invoice date-nya berdasarkan tanggal reservasi. Oke, nah ini yang tadi detailnya. Nah, ini term and condition bisa kita ganti nanti sesuai dengan yang ada di configuration. Ada di sini dia. Nah, ini term and condition-nya. Nah, ini bisa di print PDF. Nah, ini ntar logonya bisa diganti ya. Ini logo yang di sini nanti bisa diganti. Tampilan PT-nya juga bisa kita ganti. Nah, invoice ini adalah yang ada di sini. Ini nomor invoice yang ada di sini sudah tergenerate otomatis ya. Nah, ini sudah tergenerate otomatis.
tergenerate otomatis itu ketika dilakukan approve tadi. Nah, ini langsung ke generate otomatis. Dia akan selalu renew ke satu lagi ketika pergantian bulan. Jadi ini ada 4 digit ya sampai ribuan ya. Kemudian ini akan renew lagi menjadi satu setiap ganti bulan. Seperti itu. Nah, ini bukti bayar misalnya transfer bisa diupload di sini buktinya. Kita update. Misalnya sudah update, nah ini paid bisa kita ganti ke misalnya sudah bayar bisa kita ganti ke paid ya. Nah, ini kalau misalnya belum paid dia tidak muncul di dashboard. Nah, ini dashboardnya itu yang tadi belum muncul dia. Ini sekarang kan 1.975.000. Nanti ketika kita sudah paid maka akan ditambahin 180. 180 dari yang total pendapatan ini. Contoh ya, kita ganti statusnya menjadi paid. Kita lihat ke dashboard. Nah, dia bertambah nih dia. Total diskon juga bertambah. Total order di sini bisa dilihat di sini. Ini notifikasi ini adalah ada dua orderan yang belum kita follow up ya. Statusnya masih submit. Nah, ini statusnya masih submit ya. Harus kita follow up, di reject atau di approve. Jadi ini pendingan dari si admin. Kemudian di sini juga bisa kita filter. Contoh misalnya kita mau tampilkan yang approve dan yang sudah bayar, kita search di sini. Nah, sini udah tampil ya. Di sini bisa print invoice sama WO juga. Ini WO adalah working orders ya. Nanti kalau ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan bisa kita take out ini. Kemudian kita bisa export ke Excel. Nah, tampilan export to Excel adalah seperti ini. Jadi untuk aplikasi ini memudahkan bagi tim manajemen ya. Mungkin pengusaha UMKM-nya supaya tidak ada kecurangan dari segi admin. Misalkan kalau manual kan mungkin ada celah-celah kecurangan. Jadi kalau ini semua sudah by system, untuk invoice-nya, nomor order juga udah otomatis. Kemudian di sini bisa kita lihat total pendapatnya tinggal bisa di zoom di sini ya. Ini bisa per minggu atau per bulan. Begitu, ini numbernya bisa seperti ini. Ini biaya jasanya berapa, transportnya berapa, total diskon yang sudah kita berikan berapa. Ini total pendapatan dari 200 kurang 20 ya. 180 biaya isi siapa. Nah, ini status sama status bayar. Jadi dari tampilan aplikasi tadi ini bisa kita filter berdasarkan tanggal ya. Misalnya kita filter tanggal 5 aja misalnya. Nah, ini tanggal 5 aja nih. Nah, ini tanggal 5 Juli ya. Jadi bisa kita filter. Jadi misalnya mau ngambil report per 1 bulan, kita bisa filter seperti ini. Atau per 1 minggu, bisa filter kemudian kita ekspor. Untuk laporan ke Excel-nya manual. Atau untuk dashboard-nya di sini juga bisa kita filter. Ini untuk default-nya dia selama 1 minggu. Di sini selama 1 minggu. Jadi kalau misalnya mau filter untuk hari ini aja bisa di sini ya contoh. Atau misalnya mau sebulan. Atau mau hari ini aja bisa. Apply, kemudian kita search. Nah, 500.000. Nah, ini total jasa 500, pendapatan bersihnya 180. Gitu ya. Kemudian ini bisa kita lihat misalnya ke data pesanan untuk hari ini. Data pesanan untuk hari ini yang sudah approve dan sudah paid. Contoh misalnya 5 Juli ini ya. Nah, ini dia. 500. Jadi total pendapatan ada 480. Kemudian ini biaya jasanya totalnya ada 500, transportnya kosong, diskonnya 20.000. Total pendapatan per hari ini itu ada 480 karena 500 dikurangi dengan diskonnya 200 jadi 480. Ini bisa diekspor ya. Kemudian coba kita buat tanggal 5 Juli lagi. Nah, ini 500.
20, slot pendapatan bersih 480. Seperti itu ya. Oke, nah ini di dashboardnya kayaknya ada kesalahan nih. Harusnya pendapatan bersihnya 480, tapi ini 180 ya. Nah, total diskon 500. Total jasa 500 benar ya. Total diskonnya 20, tapi pendapatan jasanya ini belum sesuai. Nanti bisa disesuaikan. Baik, seperti itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung WhatsApp di nomor di deskripsi ya. Atau untuk request demo dan pembelian aplikasi bisa juga dari link deskripsi atau WhatsApp yang ada di deskripsi, nanti saya coba tempel di situ ya. Atau bisa juga langsung ke rakyatweb.com, di sini nanti ada email atau admin, ada WhatsApp admin di sini, bisa dilihat ya nanti ya. Nah, hubungi kami di sini. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.